Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami mahasiswi dari Akbid Karya Bunda Husada. Saya Lita dengan NIM 22007. Saya Ratna dengan NIM 22010. Saya Karefa dengan NIM 22020. Di sini kami akan menyampaikan sebuah penyuluhan tentang masalah pada bayi dan balita. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya, apa itu gizi seimbang? Jadi, gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, kemudian aktivitas fisik, dan juga perilaku hidup bersih, agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya masalah gizi pada seseorang, khususnya pada bayi dan juga balita, di mana pada masa ini dikenal juga sebagai masa emas ataupun golden age. Nah, kapan sih masa ini dimulai? Jadi, masa ini juga biasa dikenal dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan, yaitu ketika bunda dinyatakan pertama kali hamil dari mulai 270 hari kehamilan sampai 730 hari kehidupan pertama sejak bayi baru lahir. Nah, jadi jika bunda-bunda bingung makanan apa sih yang mengandung gizi seimbang itu? Nah, bisa bunda-bunda lihat semua ada di samping saya ya. Jadi, makanan yang mengandung gizi seimbang merupakan makanan yang memiliki kandungan protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan juga vitamin. Nah, untuk karbohidrat ini bunda-bunda bisa dapatkan dari nasi, kemudian ubi, jagung, kentang, dan lainnya. Untuk protein bisa bunda dapatkan juga dari jenis sayuran dan juga lauk pauk. Dan untuk lemak bisa bunda dapatkan dari buah alpukat, jenis minyak seperti minyak zaitun, minyak kelapa, dan lainnya. Nah, untuk vitamin tentunya dari buah-buahan ya bunda-bunda semua. Dan untuk mineral sudah pasti dari air minum yang bunda-bunda konsumsi semua. Nah, untuk bunda-bunda yang sedang menyusui juga tidak perlu khawatir ya. Jadi, kandungan zat gizi tersebut sudah ada dalam produksi ASI bunda semuanya. Jika bunda mengkonsumsi zat gizinya sesuai dengan yang dibutuhkan ya bunda. Dan untuk bunda-bunda yang sedang memberikan MPASI juga tidak perlu khawatir, karena bunda dapat mengolah zat gizi tersebut ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalkan dari mulai bentuk yang lembek hingga bentuk yang kental. Tetapi bunda juga harus diingat ya, disesuaikan dengan usia si kecil. Jadi, kebutuhan zat gizi pada bayi dan balita tetap terpenuhi tanpa mengurangi zat gizi di dalamnya. Apa yang akan terjadi jika gizi seimbang tidak terpenuhi? Jadi, jika kebutuhan gizi pada bayi dan balita bunda-bunda semua tidak terpenuhi, maka akan terjadi sebuah masalah. Yang pertama yaitu wasting, atau biasa kita kenal dengan sebutan badan yang sangat kurus ya bunda-bunda. Jadi, wasting merupakan suatu kondisi di mana berat badan si kecil berada jauh di dalam batas normal. Nah, tak jarang juga dijumpai sampai membuat tulang-tulang si kecil ini menonjol, sehingga seperti hanya dibaluti oleh kulit saja. Dan biasanya ditandai dengan bayi yang sangat rewel, kemudian badannya yang lemas, kemudian dia diikuti berat badan yang semakin menurun di setiap harinya. Dan yang kedua yaitu obesitas. Nah, obesitas ini merupakan kebalikan dari wasting ya bunda-bunda semuanya. Jadi, obesitas merupakan suatu kondisi di mana berat badan si kecil berdasarkan tinggi badan berada jauh dalam batas rentan normal. Dan biasanya obesitas ini juga dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan juga balita yang diakibatkan oleh adanya kenaikan berat badan yang terus bertambah di setiap harinya.
Nah, tak jarang juga dijumpai dari masalah kesehatan ataupun masalah gizi pada obesitas ini juga menimbulkan masalah-masalah lainnya, seperti gangguan beraktivitas ataupun gangguan bergerak, dan juga masalah pada sistem pernapasan. Langsung saja kita bahas lebih mendalam tentang wasting. Jadi, apa sih yang dapat menyebabkan terjadinya wasting? Nah, yang dapat menyebabkan terjadinya wasting itu ada 3 faktor. Yang pertama, asupan nutrisi. Perlu bunda-bunda ketahui semua, faktor ini merupakan faktor yang paling utama. Jadi, ketika bunda memberikan makan kepada bayi dan juga balita, di mana makanan tersebut diberikan secara rutin, mengandung 5 zat gizi seimbang, dan juga sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka masalah seperti wasting dapat dihindari. Tetapi, jika sebaliknya, bunda-bunda dalam memberikan makan kepada bayi dan juga balita tidak memenuhi kebutuhan tubuh, tidak mengandung zat gizi seimbang, juga tidak teratur, maka akan dapat menyebabkan terjadinya penurunan berat badan yang semakin menurun di setiap harinya. Dan terjadilah wasting. Faktor selanjutnya yaitu diare dan juga infeksi. Nah, ketika bayi balita bunda mengalami diare, maka proses awalnya ia akan menimbulkan infeksi yang dapat menyerang lambungnya, sehingga terjadi penurunan nafsu makan, badan menjadi lemas, demam, dan juga penurunan berat badan. Dan bunda, untuk diare ini juga disebabkan 2 faktor. Satu dari lingkungan, biasanya untuk lingkungan ini disebabkan karena kurangnya tersedia pengadaan air bersih, sehingga mendukung untuk terjadinya diare. Dan yang kedua yaitu faktor makanan. Nah, untuk balita usia 3-5 tahun atau sebelum prasekolah, itu biasanya mulai mengenal jenis-jenis makanan yang tanpa kita sadari tidak mengandung zat gizi seimbang. Nah, dari mengkonsumsi makanan yang sembarang itu pula dapat mendukung terjadinya diare. Sehingga apabila diare ini terus dibiarkan, maka lama-kelamaan bayi dan balita pada bunda-bunda semua akan mengalami penurunan berat badan. Dan biasanya dia akan menurun di setiap harinya. Semakin menurun, atau biasa kita kenal dengan istilah penurunan yang drastis ya bunda-bunda. Jadi, sebelum bunda-bunda ataupun bayi dan balita bunda mengalami ketiga gejala tersebut, maka penuhilah asupan gizi pada bayi dan balita bunda agar terhindar dari semua masalah gizi yang ada. Selanjutnya yaitu pencegahan wasting. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya wasting. Yang pertama adalah 1. Memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat penting bagi si kecil untuk mencegah terjadinya wasting. Karena di dalam ASI terkandung karbohidrat, protein, lemak, berbagai macam vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan si kecil dari usia bayi sampai usia 6 bulan. Yang kedua, berikan MPASI bergizi seimbang. Setelah usia 6 bulan, pastikan setiap porsi MPASI si kecil mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, berbagai macam vitamin dan mineral yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan secara optimal si kecil. Yang ketiga, terapkan perilaku pola hidup bersih dan sehat. Bunda, selain pemenuhan nutrisi bagi si kecil, kita juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum menyusui dan membuat MPASI untuk si kecil, agar si kecil terhindar dari resiko penularan penyakit diare yang berulang pada anak. Selanjutnya, cara penanganan wasting. Ada beberapa cara untuk menangani wasting. Yang pertama, konsultasikan ke dokter tentang pemberian makanan dengan kandungan energi tinggi seperti lemak 30%, protein 12-13%, vitamin serta mineral guna mempercepat pembentukan jaringan baru dan pertumbuhan berat badan si kecil.
Yang kedua, berikan susu formula khusus F75. Pemberian susu formula F75 yaitu menu energi tinggi yang tidak mampu mentoleransi pemberian nutrisi reguler. Susu F75 terbuat dari susu, gula, minyak sayur, mineral mix, dan air. Mineral mix ini berisikan campuran mikronutrien mineral atau resomal. Dalam resomal terkandung beragam nutrisi seperti zinc, asetat, KCl, magnesium klorida, kuprum sulfat, tropokalsium sitrat, dan lainnya. Cara pembuatan susu F75. Untuk membuat susu F75 sebanyak 200 ml untuk 5 kali penyajian, Bunda perlu mencampurkan 25 gram susu skim bubuk dan 100 gram gula pasir. Selanjutnya, tambahkan minyak sayur sebanyak 30 mg dan 1 saset mineral mix. Terakhir, Bunda tambahkan 100 ml air matang dan aduk hingga merata. Selanjutnya, masalah pada tumbuh kembang bayi dan balita adalah obesitas. Apa sih obesitas itu? Obesitas adalah suatu kondisi di mana berat badan berdasarkan tinggi badan si kecil berada di atas rentang normalnya. Bayi dengan gizi berlebih bisa memiliki salah satu dari dua kondisi, yaitu antara berat badan berlebih, yaitu overweight atau obesitas. Obesitas pada bayi akan membuat proses tumbuh kembang yang tadinya normal menjadi terhambat. Apa itu penyebabnya? Ada 3 penyebab obesitas pada bayi dan balita. Yang pertama, makanan berlebih. Bayi dengan makanan berlebih dapat beresiko terkena obesitas. Yang kedua, aktivitas fisik. Bayi dengan aktivitas fisik yang kurang akan beresiko juga terkena obesitas. Yang ketiga, genetik. Bayi yang memiliki orang tua yang beriwayat obesitas akan mengikuti riwayat dari orang tuanya beresiko terkena obesitas juga. Ya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Halo Bunda, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengatasi obesitas pada bayi. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu memberikan ASI eksklusif. Kenapa sih harus memberikan ASI eksklusif? Nah, ASI eksklusif sendiri artinya adalah memberi ASI atau air susu ibu untuk bayi sejak bayi baru lahir hingga berusia 6 bulan tanpa digantikan oleh minuman serta makanan lainnya. Karena bayi yang diberikan makanan tambahan sebelum berusia 6 bulan akan mencerna protein dan karbohidratnya lebih banyak dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif sendiri mengandung nutrisi yang paling baik bagi bayi, tentunya akan membuat bayi terhindar dari malnutrisi, baik kekurangan ataupun kelebihan zat gizi. Dengan demikian, asupan protein dan kalori anak yang mendapat ASI akan lebih rendah dibandingkan yang mendapat susu formula atau makanan pendamping ASI lainnya sebelum usia bayi 6 bulan. Nah, setelah mengetahui bahwasanya ASI memiliki banyak sekali keutamaan, salah satunya adalah untuk mencegah bayi mengalami obesitas, maka langkah selanjutnya atau langkah keduanya yaitu melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, yaitu proses menyusui bayi yang dilakukan oleh ibu sesaat setelah bayi dilahirkan untuk menciptakan bonding atau kedekatan atau hubungan antara ibu dengan bayi. Tujuannya adalah untuk keberhasilan dan keberlangsungan pemberian ASI itu sendiri. Selanjutnya adalah aktivitas fisik. Ajak bayi Anda untuk melakukan aktivitas fisik sesuai dengan usianya. Seperti pada usia balita, ajak anak untuk bermain, meniru binatang seperti dari suara, kemudian bentuknya. Dan untuk bayi di bawah 1 tahun, yaitu dengan cara mengajaknya berkomunikasi, menunjukkan benda-benda dan mengajarinya memegang, kemudian mengajarinya merangkak, serta berdiri. Untuk bayi juga dapat dilakukan aktivitas fisik seperti tummy time dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah mengganti makanan selingan. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang pola makan yang tepat untuk mengatasi obesitas pada anak. Yang pertama adalah
mengganti menu cemilan. Nah, beberapa cemilan nih seperti coklat, kemudian permen, itu merupakan memicu kenaikan berat badan pada si kecil. Karena itu, Bunda disarankan untuk mengganti menu cemilan anak dengan makanan yang sehat seperti buah potong. Nah, di dalam pemberian buah, sebaiknya hanya buah potong ya, bukan jus. Pasalnya jus, terutama yang dijual di kemasan, sering mengandung gula tambahan. Yang kedua, hindari pemberian minuman manis. Saat ini ada banyak sekali minuman manis, mulai dari jus, teh, kemudian minuman manis lainnya yang padahal minuman tersebut mengandung gula yang tinggi dan bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang begitu cepat. Karena itu, Bunda perlu membatasi minuman manis pada si kecil. Usahakan memberikan air putih sebagai cairan utama untuk mengatasi dan mencegah obesitas pada anak. Selanjutnya adalah biasakan si kecil untuk sarapan. Nah, melewatkan sarapan menyebabkan tubuh tidak bertenaga. Itu sebabnya fungsinya menurun dan akhirnya memicu si kecil untuk makan dalam porsi banyak saat di jam makan siang. Nah, langkah pencegahan obesitas yang terakhir adalah mengatur asupan makanan. Yang pertama adalah beri makanan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Nanti saya akan tampilkan di sini tabel makanan yang seimbang untuk batita. Nah, berikut ini adalah tabel porsi makanan seimbang bagi bayi dan balita. Untuk bayi usia 0 sampai 24 bulan itu diberikan susu ibu atau ASI, kemudian untuk bayi 6 sampai 9 bulan diberikan makanan lumat 2 sampai 3 kali, kemudian memberikan makanan selingannya sebanyak 1 sampai 2 kali. Untuk ukurannya adalah 2 sampai 3 sendok hingga 1 sampai 2 mangkok atau ukuran 250 ml. Nah, untuk bayi usia 9 sampai 12 bulan itu makanannya lembek sebanyak 3 sampai 4 kali. Kemudian untuk makanan selingan ASI-nya kita beri setengah, dan juga untuk ukurannya yaitu setengah mangkuk atau ukuran 250 ml. Selanjutnya adalah untuk bayi atau batita usia 12 sampai 24 bulan itu beri makanan seperti yang dimakan oleh keluarga 3 sampai 4 kali. Lalu berikan makanan selingannya 1 sampai 2 kali. Untuk ukurannya adalah 1 mangkuk ukuran 250 ml. Kemudian yang kedua adalah bangun hubungan awal dengan makanan sehat. Nah, dorong anak untuk mencoba berbagai macam buah, sayur, dan protein sejak usia dini. Dan selanjutnya adalah makan makanan yang sehat bersama keluarga. Mengubah kebiasaan makan sebagai suatu keluarga memungkinkan pola makan yang sehat sejak dini bagi anak, sehingga memudahkan mereka untuk mengikuti kebiasaan makan yang baik saat mereka tumbuh dewasa. Nah, yang selanjutnya pastikan anak makan hanya saat lapar. Makan berlebihan bisa terjadi jika anak makan saat tidak lapar. Bahan makan berlebihan ini akhirnya akan disimpan sebagai lemak tubuh dan dapat menyebabkan obesitas. Baik, setelah tadi kita membahas tentang pencegahan obesitas pada bayi dan balita, sekarang kita akan bahas mengenai penanganan apabila bayi kita mengalami obesitas, yaitu kita bisa langsung konsultasikan dengan tenaga medis maupun tenaga kesehatan seperti dokter dan juga ahli gizi. Nah, baik, sekian pembahasan mengenai pencegahan dan juga penanganan terkait obesitas. Semoga dapat membantu dan memberikan informasi kepada bunda-bunda semua. Terima kasih. Sekian penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Dapat kita terapkan sehingga dapat terhindar dari masalah gizi pada bayi dan balita. zibata terpenuhi, tumbang optimal, ibu tenang. bidan senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.